An Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu maqala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam u'titu khamsan lam yu'tahunna ahadun minal anbiya nusirtu birru'bi masirata syahrin wa ju'ilat liyal ardu kulluha masjida wa tahura fa ayyuma rajulin min ummati adrakat khussalatu falyusalli wa uhillat liyal ghanaim wa lam tahilla li ahadin qabli wa u'titu syafa'ata wa kana an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam yub'atsu ila qaumihi khassatan wa bu'ithtu ila an-nasi 'ammatan. Muttafaqun alaih. Dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu dia berkata, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, aku dianugerahi 5 perkara yang tidak diberikan kepada para nabi sebelumku, yaitu aku diberikan pertolongan dengan ditanamkannya rasa takut pada musuhku dari jarak sebulan perjalanan, dijadikan bumi bagiku sebagai tempat salat dan bersuci, sehingga siapa saja dari antara umatku mendapati waktu salat maka hendaklah dia salat. Kemudian dihalalkan untukku harta rampasan perang yang tidak dihalalkan kepada seorang nabi pun sebelumku. Aku diberikan hak untuk memberi syafaat. Para nabi diutus untuk kaumnya, sedangkan aku diutus kepada seluruh manusia. Ma'asyiral muslimat, ibu-ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Di sini As-Syaikh Asy-Sya'di rahimahullahu taala hendak menjelaskan kepada kita di antara keunggulan ataupun kekhususan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Lah dalam hadis ini Nabi menjelaskan sebagian kecil, karena kekhususan dan keistimewaan Nabi itu banyak sekali, baik dengan seluruh para nabi ataupun dengan seluruh umat manusia. Tapi untuk mempermudah pembahasan, saya akan bagi beberapa poin tentang kekhususan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama, kekhususan Nabi sallallahu alaihi wasallam dari seluruh manusia. Kemudian yang kedua, kekhususan Nabi sallallahu alaihi wasallam dari seluruh umatnya, tetapi terkadang berserikat dengan nabi-nabi yang lainnya. Kemudian yang ketiga, kekhususan umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam dari umat-umat selain Nabi sallallahu alaihi wasallam. Inilah 3 poin yang kita akan bahas di siang hari ini. Yang pertama, kekhususan Nabi sallallahu alaihi wasallam dari seluruh manusia. Pertama di sini, sebagaimana hadis yang kita baca yang diriwayatkan dan disepakati Bukhari Muslim muttafaqun alaihi di sini, di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam diberikan oleh Allah Azza wa Jal pertolongan oleh Allah dengan cara menanamkan rasa takut kepada musuh-musuhnya sebulan perjalanan. Logikanya Bu, kalau ibu berjalan 1 bulan, kira-kira sampai di mana tuh? Lah sejauh itulah musuh berpikir kalau mau menyerang Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan perasaan takut itu menjadikan kelemahan bagi musuh. Itulah kenapa pasukan Nabi sallallahu alaihi wasallam walaupun sedikit selalu dimenangkan. Kam min fi'atin qalilatin ghalabat fi'atan katsiratan biidznillah. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua, wa ju'ilat liyal ardu kulluha masjida wa tahura. Dijadikan seluruh bumi ini bisa dijadikan tempat salat ataupun tempat bersuci. Kalau di agama-agama yang lain, mereka kalau ibadah itu ya harus masuk ke sinagog mereka, harus masuk ke gereja mereka, itu ke tempat-tempat ibadah, dan mereka tidak bisa ibadah di luar itu. Tetapi Islam tidak. Dimanapun selama tempat itu dibolehkan untuk salat, walaupun di trotoar jalan sekalipun, tapi bukan untuk konten Bu ya. Kadang salat trotoar jalan untuk konten pula dia. Jadi intinya dimanapun di bumi yang kita pijak ini boleh kita melaksanakan salat. Bahkan kita bisa bersuci dengan cara tayamum. Dan ini kekhususan, di mana tidak dibatasi dalam menyembah Allah Subhanahu wa taala dengan tempat ya. Kemudian yang ketiga, dihalalkan harta rampasan perang. Zaman dulu harta rampasan perang tidak boleh dimanfaatkan ataupun dimakan. Jadi kalau mereka menang perang itu ya harus dibuang. Bahkan dalam sebuah sejarah Israiliyat dijelaskan bahwa untuk menunjukkan bahwa perang mereka ikhlas atau tidak ikhlas, artinya karena Allah atau tidak, itu terkadang harta rampasan perang itu diletakkan di atas ketinggian.
Kalau menunjukkan perangnya itu diterima Allah, maka Allah akan kirim halilintar, kemudian akan membakar harta rampasan perangnya. Menunjukkan Allah terima perangnya, sama dengan kejadian kurban Habil dengan Habil. Jadi ketika Allah mengirim halilintar kemudian membakar kambingnya Habil, itu tanda diterima. Lah begitu juga harta ghanimah, karena mereka tidak boleh memanfaatkannya. Mereka diletakkan di ketinggian, kemudian Allah akan mengirim halilintar dan membakarnya. Tapi sekali lagi ini kan kisah-kisah Israiliyat, tidak bisa kita jadikan hujah, hanya sebagai pelezat kisah saja. Tetapi yang jelas bahwa umat dulu tidak boleh menghalalkan ghanimah, tapi umat Islam boleh memanfaatkan. Bahkan ada bagiannya khusus tentang pembagian ghanimah itu, harta rampasan perang. Kemudian yang keempat, Nabi diberikan syafaat. Maksud syafaat di sini syafaatul uzma, karena hanya satu-satunya yang memberikan syafaat itu Nabi SAW. Karena ada hadis yang panjang sekali, ketika orang datang kepada Nabi Adam, kemudian Nuh, kemudian Ibrahim, kemudian Musa dan Isa, semua para nabi dari ulul azmi mengatakan nafsi, nafsi, uruslah diri kalian, uruslah diri kalian. Ya, artinya mereka angkat tangan berikan syafaat, kecuali Nabi SAW yang kemudian sujud di bawah arsy dengan sujud yang lama, sampai Allah mengatakan irfa ra'saka ya Muhammad, sal tu'ta wa kul tusma washfa tushaffa. Katakan kau didengar, kemudian mintalah kau akan diberi, dan mintalah syafaat engkau akan diberikan syafaat. Maka satu-satunya Nabi yang mendapatkan syafaatul uzma adalah Nabi kita Muhammad SAW. Ini yang keempat dan yang terakhir dalam hadis ini, di mana seluruh para Nabi diutus kepada kaumnya, tapi Nabi kita diutus kepada seluruh manusia, jinnya dan manusianya. Satu-satunya Nabi yang diutus kepada kalangan jin dan juga manusia adalah Nabi kita Muhammad SAW. Dan itu bisa dilihat dalam suratul jin, ketika ada sebagian jin beriman kepada Rasul SAW dan menganggap mereka bahwa Nabi sebagai Nabi mereka. Ini diantara yang tertuang dalam hadis yang kita baca, 5 perkara yang merupakan kekhususan Nabi SAW selain daripada seluruh manusia. Kemudian juga yang lainnya saya tambah selain daripada 5. Yang keenam, anna syaitan la yatamathal fi suratihi. Setan tidak bisa tasyakul, beralih rupa menyerupai Nabi SAW. Jadi kalau orang bermimpi berjumpa dengan Rasul, ya, tapi mimpinya aneh, mungkin Rasulnya ngadap ke belakang, hanya dilihat dari ke belakang atau ke samping gitu kan, ya tidak jelas, maka itu bukan Nabi SAW. Ya, walaupun pemain dalam mimpinya dia ngaku Nabi, karena setan itu tidak bisa menyerupai Nabi dalam mimpi, tidak bisa. Ya, kecuali betul-betul berhadapan, nampak wajahnya, nampak perawakannya, dan kita sudah baca fisiknya di dalam penjelasan syarah para ulama seperti dalam kitab Syama'il Muhammadiyah, persis seperti yang kita pelajari dari fisiknya dan begitu seterusnya. Ya mungkin saja, tapi kan tidak semua orang bisa bermimpi berjumpa dengan Rasul, ya, hanya orang-orang tertentu saja, karena setan tidak bisa menyerupai wajah Nabi SAW. Kemudian juga yang nomor 7, Nabi SAW berbeda dengan manusia yang lainnya, termasuk juga para Nabi, di mana Nabi SAW memiliki banyak nama. Nabi SAW itu memiliki banyak nama, diantaranya Ahmad, kemudian Muhammad, Al-Mahi, Al-Hashir, Al-Aqib, Al-Khatim, Al-Mustafa, dan macam-macam nama yang disematkan kepada Nabi SAW. Ketika banyak nama difokuskan kepada satu orang, menunjukkan bahwa itu keagungan. Sama dengan ketika bicara kiamat, ya, dalam Quran itu puluhan nama kiamat untuk satu peristiwa. Ketika ada satu peristiwa kemudian banyak nama, berarti peristiwa itu sangat dahsyat, sangat agung. Nah begitu juga ketika banyak nama untuk ditujukan kepada satu orang, menunjukkan satu orang itu memiliki kemuliaan. Ya. Kemudian juga yang nomor 8 tentang wajibnya salawat. Tidak ada umat-umat selain Nabi SAW diwajibkan bersalawat kepada nabinya, seperti umat Nasrani diwajibkan salawat kepada Isa, umat Yahudi diwajibkan salawat kepada Musa, atau umat Ibrahim kepada Ibrahim, umat Syuaib kepada Syuaib, umat Saleh kepada Saleh. Tidak ada. Hanya umat Islam yang diwajibkan bersalawat kepada Nabi SAW. Dan ini keutamaan Rasul, ya, di mana umatnya sendiri mendoakan Nabi SAW setiap saat. Karena salawat itu artinya, ya Allah, pujilah Nabi kita di hadapan makhlukmu yang ada di langit sana. Maksudnya di hadapan Jibril, Mikail, Israfil, dan seluruh para malaikat yang ada di langit. Dan siapa yang bersalawat 1 kali, Allah akan bersalawat kepada kita 10 kali. Kemudian juga di antara kekhususannya adalah Nabi SAW diberikan Raudhah min Riyadil Jannah, taman dari taman-taman sorga yang terbentang antara jarak mimbar dengan rumah beliau. Makanya kalau ibu ditakdirkan umrah, masuk ke daerah Raudhah tuh, ya, Raudhah itu artinya arah ke kuburan Rasul, karena Rasul kan dikubur di rumah Aisyah. Nah, antara pintu rumah Aisyah dengan mimbar itulah tengah-tengahnya disebut Raudhah min Riyadil Jannah. Itulah taman dari taman-taman sorga, dan itu diberikan kepada para
para nabi yang lainnya. Termasuk juga peristiwa Isra Mi'raj. Ya. Tidak ada satupun nabi yang dinaikkan sampai ke Sidratil Muntaha. Paling tinggi Nabi SAW, para nabi itu yang dinaikkan ke langit itu di masa hidupnya cuman Idris. Ya. Idris lah yang dinaikkan ke langit, dan juga Nabi Isa pernah dinaikkan ke langit. Artinya keduanya tidak wafat. Kalau Ibrahim kan wafat di bumi, Adam juga wafat di bumi, dan semua para nabi wafat di bumi. Tapi ada nabi ketika masih hidup dinaikkan ke langit. Salah satunya Nabi Idris. Makanya Allah mengatakan wa rafa'nahu makanan 'aliyah, dan kami tinggikan Idris itu ke tempat yang paling tinggi. Ahli tafsir mengatakan maksudnya Idris itu dinaikkan ke langit keempat. Makanya dalam peristiwa Mi'raj itu Rasul berjumpa dengan Idris di langit keempat, dan berjumpa dengan Isa di langit kedua bersama Yahya, ya saudaranya. Jadi paling tinggi itu ke langit keempat. Tapi Nabi SAW bukan ke langit keempat, sampai melewati langit ketujuh, sampai lagi ke Sidratil Muntaha, yang Jibril saja tidak sampai ke tempat itu. Dan itu salah satu keistimewaan Nabi SAW. Termasuk juga mukjizat Al-Quran. Mukjizat Rasul itu tidak lekang dimakan tempat dan zaman. Sampai hari ini mukjizat masih ada. Berbeda dengan mukjizat para nabi dan Rasul yang lainnya, maka berakhir dengan kematiannya. Termasuk juga di antaranya adalah tidak boleh memanggil Nabi SAW seperti memanggil antar sesama kita. Kalau antar sama kita memanggil boleh menyebut nama, tapi Nabi SAW tidak boleh memanggil beliau dengan nama, tapi dengan lakobnya, ya Rasulullah, ya Nabi Allah, ya Abul Qasim, ya Mustafa. Jadi tidak boleh langsung ya Muhammad. Makanya kita tidak dapati dalam Al-Quran satu ayat pun Allah memanggil Rasul dengan sebutan ya Muhammad, kecuali min babil ikhbar, hanya sekedar menghabarkan, seperti Muhammadur Rasulullah walladzina amanu asyiddau 'alal kufar ruhama bainahum, dan begitu seterusnya. Itu bukan panggilan tapi memang penghabaran. Tapi dalam bentuk panggilan dengan menyebut ya munada, itu ya Muhammad, itu tidak ada dalam Quran. Tapi kalau Adam ada, ya Adam uskun anta wa zaujukal jannah, ya Nuh, ya Saleh. Banyak di Quran itu nabi-nabi yang lain itu dipanggil namanya. Tapi Nabi SAW tidak pernah dalam Quran dipanggil namanya. Paling ya ayyuhal muddathir, ya ayyuhal muzammil, ya ayyuhal rusul, ya ayyuhan nabi, dan begitu seterusnya. Dan ini kekhususan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam.